belajar dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi perkenalkan, saya Ibu Dewi Wirmandianti. Saat ini akan memberikan materi mengenai gaya antar molekul. Baik, kita mulai saja. Apa itu gaya antar molekul? Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara dua molekul ataupun lebihnya, nanti akan memberikan pengaruh terhadap sifat fisik dari suatu senyawa. Nah, untuk gaya antar molekul sendiri itu terdiri dari dua, yaitu gaya van der Waals dan juga ikatan hidrogen. Gaya van der Waals sendiri itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu dispersi London, gaya dipol terimbas, dan gaya dipol-dipol. Baik, kita mulai saja. Untuk gaya dispersi London itu biasanya terjadi pada senyawa kovalen non-polar. Dengan kata lain, dia sebenarnya tidak memiliki kutub positif maupun kutub negatif. Namun karena terjadi perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital yang lain, sehingga mereka akan memiliki dipol sesaat. Ya, jadi hanya sesaat, yang itu disebut dengan dispersi London, dan gaya ini ditemukan oleh First London pada tahun 1928. Dan biasanya semakin banyak MR dari suatu senyawa, maka sebaran elektronnya juga akan semakin banyak, sehingga polarisabilitas atau kemampuannya untuk mengalami polarisasi itu akan semakin besar, sehingga senyawa dengan MR yang semakin besar akan memiliki gaya London yang semakin besar. Lalu bagaimana jika MR-nya sama? Nah, jika suatu senyawa, ada dua senyawa dengan MR yang sama, kita akan melihat bentuk molekulnya. Biasanya jika bentuk molekulnya semakin panjang, maka kemampuan untuk mengalami polarisasi atau polarisabilitasnya akan semakin besar dibandingkan dengan senyawa yang memiliki banyak cabang. Nah, berikutnya kita lanjut dengan gaya dipol terimbas. Gaya dipol terimbas itu adalah gaya yang terjadi pada senyawa kovalen polar dan non-polar. Biasanya gaya kovalen polar ini akan memiliki momen dipolnya sendiri. Begitu dia berdekatan dengan senyawa kovalen non-polar, maka senyawa kovalen polar akan menginduksi senyawa kovalen non-polar, sehingga senyawa kovalen non-polar ini akan memiliki dipol sesaat, hasil dari imbasan yang dilakukan oleh kovalen polar. Yang berikutnya adalah gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol ini biasanya terjadi pada senyawa kovalen polar. Jadi semakin besar suatu momen dipol suatu senyawa, maka gaya dipol-dipolnya juga semakin besar. Jadi ini akan sangat dipengaruhi oleh MR, ya, MR senyawa. Jadi pada saat contoh pada golongan halogen HCl dan HBr. Di sini asam klorida dan asam bromida HBr memiliki MR yang lebih besar, sehingga dia akan memiliki gaya dipol-dipol yang lebih besar dibandingkan dengan HCl. Kita lihat dari titik didih dan titik leburnya, di mana HBr akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan HCl. Nah, itu adalah tiga jenis gaya van der Waals. Yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Nah, untuk ikatan hidrogen, ini adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom yang memiliki elektronegativitas yang tinggi. Contohnya adalah atom F, O, dan N. Jadi tidak semua senyawa nonpolar itu memiliki ikatan hidrogen. Hanya senyawa yang memiliki atom F, O, dan N yang berikatan dengan H. Sebagai contoh saya ambil senyawa golongan asam halida. Ada HCl, HBr, Hi. Bisa dilihat pada grafik berikut. Nah, di sini kita lihat HF akan memiliki titik didih atau titik leleh yang lebih tinggi dibandingkan teman segolongannya, yaitu HCl. Padahal kita lihat di sini HCl itu memiliki MR yang lebih besar daripada HF. Nah, mengapa bisa titik didih atau titik lebur HF lebih tinggi dari HCl? Hal itu dikarenakan HF memiliki ikatan hidrogen, di mana ikatan hidrogen ini memiliki gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan HCl, HBr, Hi atau gaya van der Waals. Jadi contoh senyawa lain selain AF ada H2O, kemudian NH3, itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan dari
atom FON dari satu senyawa yang berikatan dengan atom H dari senyawa yang lain. Dari sekian penjelasan dari gaya antar molekul, bisa kita lihat gaya yang paling lembah tarikannya itu adalah gaya London, kemudian diikuti oleh gaya dipol terimbas, kemudian gaya dipol-dipol, dan yang paling kuat adalah ikatan hidrogen. Kekuatan gaya tarik antar molekul ini akan mempengaruhi kekuatan titik didik dan titik leleh suatu senyawa. Nah, ini juga akan mempengaruhi wujud dari senyawa tersebut. Dari sekian penjelasan dari Ibu mengenai gaya antar